Pemirsa, di malam hari ini lagi. Ini kebetulan malam hari ini hujan. Saya mau pulang juga jauh. Terus kemudian ini kebetulan ada sahabat saya yang lama sebenarnya. Tidak ketemu dulu, masa kecilnya masih, ya saya tahu lah, kan. Dan kebetulan sekarang dia sudah, anggap saja dia sudah mengerti tentang peternakan karena dia sekolahnya di peternakan. Dan pengabdiannya selama ini sudah kurang lebih berapa enggak? 3 tahun. 3 tahun ya pengabdian. Ini pengabdian di 3 tahun di Lampung Selatan ya. Yang setengah tahun di Bogor, 1,5 tahun lagi di Bengkulu, ini 1 tahun di Lampung Selatan. Kalau di Bogor pengabdiannya apa yang dikerjakan? Untuk kambing dan domba. Kambing dan domba. Keistimewaan kambing apa kalau yang di Bogor itu? Itu lebih ke kambing perah. Kita fokus kambing perah untuk yang di Fokus Bogor. kambing perah. Untuk dombanya itu? Untuk kambingnya. Kalau untuk dombanya kita domba pedaging. Kambingnya jenis apa? Kambingnya kita pakai Sanen. Sapera. Sapera ya? Sapera. Kita Yang bikin produk sendiri yaitu Sapera. Sapera ya? Nah, itu karena pernah rekor di sana, 1 ekor bisa sampai 15 liter. Apa hebat makanannya? Kalau untuk makanan, karena itu kambing perah, jadi lebih khusus dominan di ampas tahu, terus pakai ampas bir sama silase daun singkong. Di sana ada silase daun singkong? Ada, pakai singkong karet. Singkong karet? Iya. Aman? Aman. Karena kan banyak pertanyaan nih, cenderung yang di luar, aman nggak singkong karet itu kan? Aman. Kalau di sini kan digunakan udah umum nih. Iya. Di luar kan masih banyak daerah yang takut. Aman kan ya? Di Aman. Bogor juga digunakan selama lebih waktu penyimpanannya 3-5 hari. 3-5 hari. Kalau 3 hari warnanya masih cenderung hijau, itu jangan dulu, tahan sampai 5 hari. Udah rada coklat baru kita kasih. Kalau domba apa? Kalau domba lebih ke kita bikin produk sih di sana. Yaitu persilangan antara Texel, Merino sama domba priangan atau domba apa namanya akhirnya? Itu masih kalau kita nggak ada brandnya sih, cuman ya domba biasa aja, domba pedaging. Keistimewaannya udah 3 kali silang itu apa? Postur lebih panjang, tinggi. Jadi karena nganut Texel sama Merino, bulunya lebih halus, perdagingan lebih banyak. Daging yang bagus itu domba apa? Jenis apa sih sebenarnya? Kalau untuk yang bagus, silangan antara domba priangan sama domba Texel. Texel. Kalau Texelnya aja dagingnya bagus nggak? Bagus, cuman kan dari kita ngikutin pasar. Pasar di Jakarta sama Jawa Barat itu ada yang mau domba dugul, ada yang tanduk. Kita jadi ngikutin ke sana. Kalau Texel itu nggak ada tanduknya. Jadi kita silangin priangan biar ada tanduk. Biar ada tanduk. Kromosom ini ya, ngomong kromosom. Domba dengan kambing kan beda. Ya. Artinya ini kan betul alasan toh, bukan hanya secara pemahaman saya. Mengapa berapa sih kromosomnya domba? Kromosom domba nggak begitu. Tapi bukan jenis kambing kan akhirnya domba itu? Bukan. Domba ya domba, kambing kan. Jadi tidak bisa disilang ya. Itu 1,5 tahun. Iya. Pengalaman yang dipetik yang enak di sana apa? Yang seneng? Yang seneng minum susu gratis tiap hari. Susu ya? Minum susu gratis tiap hari. Kandungan susunya berapa bagusnya? Kalau untuk proteinnya emang yang tinggi di Berapa persen? Kisaran nyampe pokoknya di berapa ya kemarin ini? Ada 17%. Udah nyampe di 15-an. Di 15. Kalau yang di Bengkulu? Kalau Bengkulu itu angon sapi. Angon sapi di bawah pohon sawit. Angon? Iya. Gembala? Iya. Terus kamu? Sebagai supervisornya untuk ngawasin manajemen pemeliharaannya. Perorangan atau perusahaan? Perusahaan. Berapa ribu itu? Untuk itu masih skala perintisan. Waktu pertama kali datang ke sana baru total 300 ekor. Selama 1,5 tahun tak tinggalin itu di 500 ekor. Itu sapi jenis apa? Brahman Cross. Sapi Brahman? Australia? Iya. Yang merah itu? Putih. Hah? Yang putih. Angola? PO? Bukan, Brahman. Brahman? Kalau PO
telinganya lebih lancip, lebih ke atas. Kalau ini yang cenderung ke bawah. Cenderung yang oh iya. Brahman. Terus apa keistimewaan kambing di Gembala? Sapi. Kalau untuk keistimewaannya itu apa? Pakannya lebih murah. Cuman ya kalau untuk Brahman Cross di lahan Bengkulu itu memang kurang cocok karena di sana apa? Perbukitan. Perbukitan dan jurang curam. Pernah ngalami sapi mati di sana? Sapi mati pernah, sapi Sebabnya? distokia di lahan pernah, sapi masuk Jurang. siring pernah, hilang seharian balik lagi pernah. Itu ya. Kalau ngontrolnya pakai apa? Ngontrol kita pakai jalan kaki. Berapa ratus hektar sih? Kalau untuk lahan yang dipakai itu ada 6.000 hektar. Total yang kita pakai ada di 4.000 hektar. Itu di pagar. Pagarnya kita tiap 15 hektar. Jadi tiap hari keliling bikin pagar terus. Tiap hari? Iya. Pagarnya pakai apa kalau keliling bikin pagar? Kita pakai apa? Kawat, tali? Bukan, pakai kabel listrik, electric fence. Oh, yang kejut itu ya? Iya, sama trading steel. Yang voltnya kecil ya? Iya, voltnya kecil. Tapi itu untuk manusia kan tidak masalah? Masih aman. Aman. Terus kemudian kalau yang di Lampung Selatan gimana? Kalau untuk Lampung Selatan ini feedlot. Hah? Untuk feedlot sekarang. Feedlot itu apa? Penggemukan, sapi potong. Sapi potong. Ya. Apa sapi apa? Sapi Brahman Cross. Brahman Cross. Iya, sapi Australia. Sudah berapa bulan di sana? Udah ini masuk 1,5 tahun. Apa aja yang dikerjakan, yang pengalaman yang bisa dibagi? Untuk pengalaman di sana ya lebih cenderung ke paramedisnya kalau saya. Apa itu paramedis? Sebagai mantrinya. Mantri. Mantri. Apa aja yang sering dikerjakan kalau di bagian kayak gitu? Kalau untuk sana ya pasti nyeleksi sapi sakit, ngobatin, sama ngafkir. Apa itu? Itu sapi-sapi yang udah nggak produktif atau udah nggak mau gemuk lagi kita jual. Gitu. Terus kenapa punya ketertarikan nggak tentang kambing? Sangat punya. Ngapa alasannya? Ya yang pertama buat tabungan. Ya, tabungan ya, terus karena hobi juga. Karena emang dari kecilnya di rumah ya ada kambing, jadi untuk pemula itu bagusnya belajar tentang sapi apa kambing sih ternaknya? Kambing dulu. Kenapa? Ya resikonya nggak terlalu besar. Apa yang kok resiko nggak besar? Ya misalnya kalau kayak ada kematian gitu, semuanya beli 5 kambing 5 sapi, resiko ada mati satu nggak begitu besar. Satunya cuma 2 juta, satunya 10 juta. Emang gitu. sapi sering terjadi kematian? Menurut saya kan eksiden itu paling langka di sapi. Iya, emang paling langka. Cuman kalau dari segi kerugian, terus perputaran uangnya, kita lagi butuh uang, lebih cepat kambing untuk pemasaran. Perputaran per tahunnya? Iya. Lebih cepat kambing? Iya. Nilainya cepat mana? Untuk nilainya memang gedean sapi. Cuman kita kan balik lagi ke niatnya itu. Investasi jangka menengah atau jangka panjang. Kalau jangka menengah apa? Jangkanya kambing itu. Panjang? Sapi. Sapi. Buat tabungan jangka panjang sapi. Jangka menengah? Kambing. Kambing itu kan cenderung banyak penyakit. Rawan lah ya, rawan penyakit ketimbang sapi kan. Menurut saya itu kan kambing cenderung sensitif, terus rewel, terus kemudian manja. Sapi kan tidak. Gitu kan? Kambing butuh banyak perhatian, butuh banyak dikomunikasi, butuh perawatan, butuh makan yang bagus kan gitu. Nah, ini untuk pemula biar tidak salah mengerti tentang kambing, hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya ini. Belum pernah mencoba hitung-hitungan. Kalkulasi sapi kan, kalau sapi hamil sampai besar bisa dikeluh itu kan 2 tahun. Ya kan? 9 bulan, tapi kan hamil, terus kemudian ditambah 6 bulan, 8 bulan mulai bisa dijual kan? Ya, bisa jual. Ya, kalau untuk hitung-hitungan dari segi manajemen reproduksi, kambing itu harusnya setahun bisa 3 kali. Gimana? 3 kali. Dibikin 3 kali? 3 kali itu, jadi 6 bulan. Istilahnya kita beli udah bunting nih. Tahun pertama kita udah bunting, jadi 6 bulan lahir, terus 3 bulan masa kosong. Itu kan dapat 9 bulan. Pokoknya sistemnya 63.
6363. Iya. Jadi 6363. tapi kan untuk mencari bibit kambing untuk pemula hamil semua itu kan susah. Iya. Apalagi skalanya banyak. Kalau sedikit bisa lah beli kambing hamil atau bawa anak kan ya. Iya. Tapi kalau untuk skala 20 ekor sekaligus kan susah. Sebenarnya nggak susah sih. Ada Jeda waktu. bukan ada jeda waktu. Ada hormon pemicu. Kalau mau pengen serentak semua. Pakai obat itu ya. Iya. Terus gini. Apa resikonya kawin hormon biar perangsangnya, obat perangsang hamil? Ada Kalau- efek samping nggak? Kalau kita nggak tahu recording induk awal, ya kita kan nggak tahu nih. Semuanya datang 10 ekor, kita suntik semua kan, tapi nggak tahu ini bunting atau belumnya. Nah, kalau ada yang bunting pasti keguguran langsung. Selang 2 hari atau 3 hari. Kalau disuntik itu, Iya. obat perangsang hormon itu, bisa keguguran malahan. Bisa keguguran kalau yang udah bunting. Terus kalau alasan kambing majir apa? Alasan kambing majir itu bisa jadi karena apa? Di dalam kandungan dia kalah sama yang saingannya sebelahnya. Kebanyakan lemak, terbungkus lemak. Iya, enggak. Jadi misal kayak kawin sedara nih, anak semuanya punya induk. Terus dia ngelahirin anak jantan. Oh, Nah, jantannya ini buat macak induknya lagi. itu yang bisa salah satu faktornya juga bisa. gen rusak. Ya, gennya rusak. Nah, terus lemak yang menyelimuti organ reproduksinya itu terlalu tebal. Nah, kalau makanan apa aja yang bisa menyebabkan kefatalan untuk majir tadi, produktif menjadi majir atau mandul? Kalau untuk makanan belum pernah mencoba, jadi belum tahu kalau itu. Kebanyakan makanan yang mengandung banyak lemak, dedak, kebanyakan dedak. Gimana? Enggak sih. Hmm? Enggak begitu ini. Dia kan bikin cepat gemuk, Iya. dan gemuk banyak bisa ngomong lemaknya, ada. Itu bisa nggak? Kalau untuk banyak dedak enggak begitu ini juga sih. Belum pernah mencoba atau? Selama di rumah itu enggak Kalau ada yang secara masuk. teori nggak ada makanan enggak yang bisa menyebabkan cuman Yang itu. nyampe itu. Tapi kalau tahu-tahu gini, studi kasus ya, sudah pernah beranak, terus kemudian besok kok tidak bisa, terus kemudian jadi mandul, jadi majir, itu apa sebabnya? Biasanya karena apa? Organ reproduksinya itu yang nggak bagus karena lahiran yang pertama atau rusak. Rusak. Biasanya. Yang menyebabkan organ reproduksi rusak apa? Karena balik lagi ke pakan. Balik ke pakan. Pakannya tidak sesuai dengan rumen kambing. Nggak, bukan sesuai rumen. Jadi kayak Nutrisi. kebutuhan kita makan aja. Heeh. Harusnya sehari 3 kali, ini cuma 2 kali, terus kondisi badan kita lagi kurus, itu untuk balikin kondisi kan lama. Balikin kondisi badan, jadi reproduksi akan lama juga. Kalau kambing majir menjadi produktif lagi gimana caranya? Untuk majir ke produktif lagi belum pernah nyobanya. Kan itu rata-rata ya, studi kasus saya sering alami itu. Majir itu ketika dipotong kan banyak lemaknya. Ya. Baik itu dari sekujur lah, dari sampai dalam. Di daging, di kulit, terus kemudian di usus itu kan sampai ke ini kan lemaknya luar biasa itu. Ya. Nah, itu untuk membakar lemak itu, kalau berhasil membakar lemak bisa produktif lagi nggak? Belum pernah membaca yang nyampe segitu. Sejauh itu ya? Belum pernah. Belum pernah penelitian sampai ke sana? Belum ya? Belum. Terus apa pemula biar kemudian semangat ternak kambing yang realistis apa? Ya, yang penting niatnya aja. Nasehat. Ya, yang penting niat, jangan terlalu terpengaruh omongan tetangga atau apa yang enggak inilah. Masalah pengaruh apa itu? Ya, biasalah kalau untuk kayak di warga kita kan, masalah warga ngompor-ngomporin apa gitu. Ngompor-ngomporin biar panas. Iya. Jual atau gitu. Serik gitu ya. Sirik gitu ya. Iya. Emang ada yang sirik? Banyak. Banyak pasti. Banyak ya? Banyak. Karena kambingnya banyak terus sirik gitu. Nah, ya ini pemirsa, sekali lagi ini namanya Angga.
terus kemudian dia sudah memang malang melintang lah, pengalaman yang memang perlu kita serap banyak hal. Mudah-mudahan ini menjadi satu wacana ke depan, pemirsa mengetahui antara kelebihan masing-masing lah ternak ya. Ya semua ada resiko, semua punya keuntungan, semua punya membutuhkan waktu yang sama-sama tidak santai, ya gitu. Kambing ya sama, semuanya butuh keseriusan, telaten, tekun, cermat, manajemen juga harus bagus. Terus kemudian pakan juga ya memang harus diperhatikan, kesehatan harus diperhatikan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita petik hikmahnya dari banyak hal dengan Mas Angga. Sekali lagi terima kasih, semangat untuk peternak dimanapun berada. Malam hari ini hujan, tapi saya cukup bahagia karena saya tunggu dia sudah lama ini, dari jam 4 sore. Nah, oke, terima kasih.